time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 22-24. Kamu tahu bahwa kesetiaan telah teruji dalam bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Bertema tetap setia dalam pelayanan. Ada beberapa hal yang sering dijadikan penguji dari kesetiaan. Pertama, soal waktu. Seberapa lama kita bisa bertahan untuk setia dengan waktu? Karena waktu cara yang baik untuk mengukur kadar kesetiaan. Kedua, soal jarak. Mungkin kita bisa setia kalau berada dalam wilayah yang sama atau dekat. Sebaliknya, bagaimana jika jarak kita terpisah jauh? Mungkinkah kita tetap setia? Ketiga, soal keadaan. Jika dalam keadaan lagi senang atau bahagia, kita mudah untuk setia. Tapi bagaimana jika dalam keadaan sulit dan terancam? Bacalah hari ini, Rasul Paulus sangat memuji kesetiaan Timotius. Ketika dalam pelayanan pemberitaan Injil, Timotius telah menunjukkan bahwa ia seorang anak rohani yang baik, taat, setia, dan dapat dipercaya. Bahkan ketika Paulus berada dalam penjara, Timotius tetap menunjukkan dan memiliki jiwa besar untuk melayani Tuhan. Tetapi putus asa tetap beriman dan terus berkobar-kobar dalam pelayanan. Inilah yang membuat Paulus kemudian ingin percayakan pekerjaan pelayanan kepadanya. Di masa sekarang, mencari orang yang setia sama seperti mencari barang langka. Susah sekali. Banyak orang setia ketika ia diberkati dalam kebutuhannya tercukupi. Tetapi ketika keadaan terbalik, maka kesetiaan pun tergerus dan pudar. Ketika diingatkan bahwa ujian kesetiaan sekarang tidak hanya saat keadaan susah, tapi juga saat keadaan nyaman. Sebab sebagai contoh sering terjadinya bahwa orang berubah menjadi setia ketika keadaan nyaman, yaitu segala kebutuhan terpenuhi dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Banyak yang meninggalkan Kristus, meninggalkan pelayanan dan keluarga karena harta, kedudukan, atau jabatan dan cinta. Sebagai keluarga Kristen, kita dapat belajar dari pengalaman iman Paulus dan Timotius seperti di atas untuk memiliki ketaatan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Tema hari ini tetap setia dalam pelayanan. Jemaat Filipi yang disapa Rasul Paulus dalam suratnya sedang menghadapi perselisihan dan perpecahan seperti jelas tergambar dalam Filipi 4 ayat 2. Paulus mengajak Euodia dan Syntyche untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Rupa-rupanya kehidupan persekutuan jemaat tidak lagi sehati sepikir. Ketika dalam kehidupan berjemaat kasih menjadi hambar dan ketika cinta menjadi pudar, maka masalah-masalah kecil pun dapat menjadi masalah besar. Kasih selalu berusaha untuk menyatukan, sedangkan kebencian akan menceraikan. Surat kepada jemaat Filipi ditulis Paulus ketika dia berada dalam penjara. Kemungkinan di Roma. Tujuannya Paulus menulis surat Filipi diantaranya adalah untuk berterima kasih kepada jemaat yang telah membantu secara finansial melalui Epaphroditus, dan untuk memberikan kabar kepada jemaat tentang keberadaan Paulus. Paulus percaya dan mendorong agar jemaat terus
maju dalam mengenal Tuhan dengan mengutamakan persatuan kerendahan hati untuk menghasilkan damai sejahtera dengan tema bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Adakah ajakan Paulus bagi jemaat Filipi? Meskipun Paulus sedang menunggu kejelasan perkara tentang dirinya dalam pengadilan di Roma, namun Paulus tetap mendoakan dan berusaha mengirim anaknya rohaninya, Timotius, mengunjungi jemaat Filipi. Tujuannya untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi jemaat dengan menegaskan bahwa anak rohani Paulus ini telah teruji banyak membantu dan menolong Paulus dalam pelayanan dan memberitakan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Paulus sangat mempercayakan dan merekomendasi Timotius untuk mengunjungi jemaat di Filipi. Setelah status perkaranya menjadi jelas baru, kemudian Paulus sendiri akan mengunjungi jemaat Filipi. Kelang. Dalam kehidupan pelayanan jemaat atau gereja Tuhan, mendelegasi tugas merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan manakala pemimpin tidak dapat hadir atau sedang berhalangan sebab kehidupan persekutuan menghadapi segala pergumulan baik internal maupun eksternal yang perlu segera mendapatkan penanganan serta menyelesaikan berdasarkan kesaksian Alkitab. Menyadari akan hal ini, Paulus akan mengirim anaknya rohaninya Timotius untuk segera pergi ke Filipi, menguatkan dan memberikan semangat agar tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Persoalan yang sedang terjadi di jemaat Filipi adanya keegoisan di antara sesama anggota sehingga tidak ada kesetiaan, kasih, dan kerendahan hati di antara sesama anggota Tuhan Yesus. Sebagai kepala gereja memanggil dan mempercayakan pelayanan kepada semua orang, karena itu keterlibatan di dalam pelayanan tidak mau perlu dipersiapkan dan dilibatkan orang-orang yang kapabel serta dapat dipercaya untuk menjalankan pelayanan itu. Inilah yang direkomendasikan Paulus untuk mengirim Timotius yang sudah teruji.